Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, pernah nggak sih kalian ketika membuka media sosial menemukan kalimat yang bertuliskan, aku lagi healing nih guys. Nah, kira-kira apakah itu masih bahasa Indonesia atau sudah bahasa campuran ya? Nah, kalau Syala sendiri, pernah nggak sih menemukan kalimat seperti itu? Jujur aja sih Bu, aku sendiri masih sering kayak gitu. Bahkan orang-orang di sekitar aku tuh hampir semuanya kayak gitu. Walah, memang sih fenomena hal itu tuh cukup erat gitu dalam kehidupan kita, apalagi di era digital seperti sekarang. Tapi, apakah itu baik-baik saja atau justru hal itu perlu kita sadari bersama? Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Baik, selamat datang di podcast PCI dengan saya Bu Devita. Dan saya Syahla, yuk kita podcast santai tapi bermakna. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu nih Syahla. Menurut Syahla, bagaimana sih kebiasaan bahasa anak muda di era digital sekarang? Dari yang aku lihat sih Bu, anak muda sekarang itu kalau ngobrol, kadang bahasanya itu campur-campur. Misal, bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris, dicampur lagi sama bahasa gaul gitu Bu. Jadi kadang satu kalimat itu bisa 3 bahasa. Oh, sekarang kayak gitu. Nah, kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi? Bagaimana pandangan Syahla? Gimana sih bisa ada hal-hal kayak gitu sekarang? Menurut aku sih Bu, itu karena terdengar lebih santai, kekinian, dan juga lebih gaul. Dan mungkin itu tuh pengaruh media sosial, film, dan konten luar negeri. Oh gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, Sobat PCI juga perlu mengetahui nih, kita juga perlu sadar bahwa bahasa Indonesia adalah identitas bangsa kita. Jadi penggunaannya pun tetap harus diutamakan, bahkan kalau dalam konteks tertentu itu perlu diprioritaskan. Berarti kita nggak boleh pakai bahasa campuran sama sekali ya Bu? Nah, bukan berarti kita tidak boleh pakai bahasa yang lain ya, Sobat PCI, tetapi kita harus paham konteksnya. Semisal, ketika Syahla ada tugas sekolah, atau presentasi, atau dalam forum resmi, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, jadi intinya itu bukan dilarang ya Bu, tapi kita tuh harus bijak. Nah, tepat sekali. Oke, selanjutnya kita agak geser nih ke bahasa daerah. Nah, Ibu mau tanya, apakah masih sering digunakan tidak oleh Syahla dan teman-teman? Jujur aja sih Bu, mulai jarang, bahkan sekarang itu banyak anak muda yang mulai lupa sama bahasa daerahnya sendiri. Oh gitu, ya ampun. Nah, agak mengkhawatirkan ya Sobat PCI, padahal bahasa daerah sendiri itu kan bukan sekadar alat komunikasi, tapi itu juga kan warisan budaya. Oh, jadi kita tuh punya tanggung jawab buat melestarikannya ya Bu? Betul, tapi memang realitas sekarang ya seperti ini. Nah, alangkah baiknya kita punya kesadaran lebih dini untuk membiasakannya lagi. Contoh nih, Syahla ketika sudah pulang dari sekolah kan ke rumah, misalnya bertemu dengan keluarga atau saudara-saudara yang akrab, itu baiknya menggunakan bahasa daerah karena dalam ruang keakraban atau ruang informal, begitu. Oh, gitu. Kalau soal bahasa asing itu penting banget ya Bu? Nah, penting banget. Tapi kita juga harus tahu kapan sih penggunaannya. Kenapa sih penting? Tadi kan Sheila nanya kenapa penting banget ya Bu. Nah, itu tuh bisa membuka banyak peluang seperti bidang pendidikan, teknologi, maupun karir. Tapi lagi-lagi kita harus punya pendirian, oh saat ini menggunakan bahasa asing, saat ini menggunakan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Gitu. Oh, berarti kita itu harus bisa menyeimbangkannya ya Bu? Betul. Nah, seperti yang ada atau yang disampaikan dalam slogan Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menarik banget ya Bu, ternyata kita itu bukan pilih salah satunya, tapi semuanya itu penting. Tepat. Dan Sobat PCI perlu tahu nih, peran terbesar ada pada generasi muda sekarang. Ya seperti Syahla ini. Aduh Bu, jadi ngerasa punya tanggung jawab nih. Betul, tentu saja. Tapi kita akan terbiasa jika kita sudah membiasakannya. Oh, ketika saya di ruang formal, harus ditempatkan nih. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika masuk nih ke ruang keluarga atau ke ruang keakraban, saya akan menggunakan bahasa Sunda atau misalnya bahasa daerah lainnya. Karena kan saya dari Sunda, begitu kan ya. Nah, ketika dalam forum-forum yang memang memerlukan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, silahkan gunakan. Begitu. Oke, aku setuju sih Bu. Mulai sekarang aku bakal lebih sadar dalam menggunakan bahasa.
Oke, benar sekali seperti apa yang Syahla katakan. Bahasa itu bukan hanya alat komunikasi saja ya, tapi juga jati diri kita. Menjadi generasi muda di era digital ini bukan berarti melupakan jati diri. Betul, Sobat PCI, dari obrolan hari ini kita harus menyadari nih bahwa di tengah derasnya arus digital, kita harus tetap punya arah, gitu. Bahasa bukan hanya sekedar kata, tapi mencerminkan siapa diri kita. Betul. Nah, Sobat PCI, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa di tengah derasnya arus digital seperti sekarang, kita harus tetap punya arah. Menjadi generasi muda di era digital ini bukan berarti melupakan jati diri. Nah, betul sekali. Karena bahasa bukan sekedar kata, tapi cerminan siapa kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.